Kegiatan pendahuluan selama 8 menit melakukan salam pembuka dan berdoa untuk melalui pembelajaran melalui via Telegram dan mengisi daftar hadir online dan siswa mengklik link Google Meet yang sudah disediakan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini, tetap jaga kesehatan. Karena di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti menjumpai atau menemukan banyak sekali tulisan, baik yang berisi informasi pengetahuan maupun sebuah tips cara pemakaian sesuatu. Seringkali, kita hanya sekedar membaca saja tanpa tahu jenis teks apa itu. Apakah tulisan tersebut berjenis teks eksposisi atau teks laporan percobaan? Nah, pada materi kali ini, kalian akan mempelajari salah satu teks dari beberapa teks yang ada, yaitu adalah teks eksposisi. Tahukah kalian apa itu teks eksposisi? Belum, Bu. Belum, Bu. Mungkin di antara kalian pernah mendengar atau sudah familiar dengan istilah eksposisi pada materi kali ini. Tentunya kita akan menemukan istilah eksposisi ini saat mempelajari bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui informasi yang ada dalam teks eksposisi itu, baik dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, maupun rekomendasi dari teks eksposisi tersebut. Mari kita pelajari video ini untuk menambah wawasan kalian dalam mengenali permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Sebentar, saya screen dulu untuk materi hari ini. Halo anak-anakku, kali ini kita akan membahas mengenai isi dari teks eksposisi. Kalian mendengar kata eksposisi, mungkin pikiran kalian akan mengarah pada sebuah gagasan, bukan? Ya, pada sebuah gagasan. Sayangnya, banyak yang masih belum mengetahui apa sebenarnya pengertian dari eksposisi ini. Jika kalian ingin ahli dalam dunia kepenulisan, maka wajib hukumnya kalian mengetahui tentang makna eksposisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari tulisan yang kalian baca termasuk ke dalam kategori eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan oleh seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh sebuah penulis berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis untuk paham akan arti dari eksposisi. Yang pertama, kalian harus merujuk arti dari kata tersebut. Kata eksposisi sendiri terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kata eksposisi memiliki arti uraian yang memiliki maksud serta tujuan. Dalam hal ini, kata eksposisi merupakan sesuatu yang menguraikan sebuah permasalahan. Kata eksposisi juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu exposition. Kata serapan ini memiliki arti sebuah teks yang memberikan penjelasan. Kata ini juga menjelaskan banyak hal tentang penggunaan teks eksposisi. Secara umum, eksposisi merupakan jenis teks yang memuat beragam informasi dengan jelas. Artinya, penulis teks eksposisi harus memberikan informasi secara benar sehingga pembaca bisa menangkap pesan yang disampaikan dengan mudah. Eksposisi adalah sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens. Sehingga setelah membaca teks, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Nah, sampai di sini sudah paham kan kalian tentang apa itu teks eksposisi? Mari kita lanjutkan kembali. Tetap semangat ya.
Membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Apa manfaat dari membaca teks eksposisi itu? Salah satunya adalah kalian akan menemukan keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Jika kalian menelaah argumentasi yang disampaikan penulis, kalian akan dapat meyakini dan menerima pendapat yang disampaikan. Namun, jika argumentasi yang disampaikan tidak meyakinkan kalian, mungkin saja menolak pendapat yang disampaikan. Sebelum kalian mempelajari tentang permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi, sebaiknya kalian terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis dan ciri-ciri teks eksposisi tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis teks eksposisi. Pertama adalah ilustrasi, yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat biasanya menggunakan frasa penghubung. Yang kedua adalah berita, teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Teks ini sering dijumpai pada berita atau surat kabar. Yang ketiga adalah perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat adalah prosedur, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lainnya. Pada umumnya, teks eksposisi ini akan menggunakan frasa penghubung. Contohnya, meskipun, begitu, sebaliknya, atau akan tetapi. Yang ketujuh, analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama yang menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Namun ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tentang informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengandung gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang suatu hal. Yang kelima, gaya penulisan bersifat informatif. Dan yang keenam, fakta digunakan sebagai alat kontribusi. Yang ketujuh, bersifat singkat, padat, tepat, akurat. Yang kedelapan, fakta dipakai agar informasi yang disampaikan bersifat konkret dan disajikan alat kontribusi. Yang kesembilan, informasi disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Dan yang kesepuluh, tidak bersifat memihak pada siapapun. Artinya, tidak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Isi teks eksposisi. Permasalahan adalah hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan. Jadi, permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi, bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui ungkapan fakta-fakta sebagai penjelas argumen. Ketiga adalah pengetahuan atau sumber informasi di dalam berupa pernyataan objektif. Yang keempat, rekomendasi. Pernyataan yang dapat dipercaya biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks eksposisi. Sekian penjelasan dari Bu Hana kali ini. Semoga bisa cepat dipahami ya. Terima kasih, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, apakah dari materi penjelasan Bu Hana dapat dipahami? Ataukah masih bingung? Silakan ditanyakan bila ada kesulitan atau masih kebingungan, apa sih eksposisi itu? Apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi maupun jenis-jenisnya? Silakan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya?
Mungkin dari Mbak Iit atau Mas Rizaldi, Mbak Nurul Fauzia, Mas Saifuddin, silakan. Oke, baik Bu. Ya, Mas Rizaldi. Tadi sudah dijelaskan mengenai struktur teks eksposisi, yaitu ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Apakah sama kalau di teks analisis dengan struktur teks eksposisi? Apalagi jenis-jenis teks eksposisi yang lainnya pastinya kan memiliki struktur yang berbeda. Lalu bagaimana bisa sebagian besar dari tulisan yang kami baca termasuk dalam kategori eksposisi? Wah, pertanyaan cukup bagus sekali. Ayo, siapa dari kalian yang bisa menjawab pertanyaan Rizaldi? Nanti saya kasih plus 10 sebagai nilai tambahan kalian. Kenapa saya berikan nilai tambahan? Karena ketika nanti misalnya ulangan kalian kurang memenuhi KKM atau saat UH atau ulangan harian kalian masih ada yang kurang. Jadi nilai keaktifan akan saya tambahkan kepada nilai ulangan harian maupun jika nilai UTS-nya kurang dari KKM. Siapa yang bisa saya kasih plus 10 yang bisa menjawab pertanyaan Mas Rizaldi? Silakan. Saya, Bu. Oh, silakan. Mbak Iit mau menjawab pertanyaan dari Mas Rizaldi? Ya, Bu. Jadi gini, Bu, menurut saya itu teks eksposisi yang disampaikan Bu Guru itu mengenai permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Itu bukan struktur, melainkan isi dari teks eksposisi. Misalnya berupa teks analisis atau teks laporan percobaan. Kan biasanya penelitian itu juga ada isinya membahas seperti teks eksposisi. Itu menurut saya. Nah, betul sekali yang dibicarakan oleh Mbak Iit. Ternyata teks eksposisi yang dibicarakan tadi, Mas, bukan struktur ya, melainkan isi. Apakah ada pertanyaan lagi yang mau menyanggah atau menanggapi dari jawaban Mbak Iit? Bu, saya. Oh, silakan Mbak Hisbia. Lalu bagaimana dengan struktur dari analisis tersebut? Apakah tidak mempengaruhi, Bu? Wah, pertanyaan cukup bagus sekali. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Hisbia? Saya kasih plus 10 lagi yang bisa menjawab. Yang tadi Mbak Iit ya, sudah saya catat di sini. Mbak Iit dapat plus 10. Yuk, yang lain? Saya, Bu, saya. Oh, silakan Mbak Zia yang mau menjawab pertanyaan dari atau menanggapi dari pertanyaan Mbak Hisbia. Ya, Bu, kalau menurut saya itu tentu saja tidak mempengaruhi struktur dari teks analisis, Bu. Dikarenakan tadi kan sama Bu Hana sudah dijelaskan bahwa eksposisi itu biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Nah, dari gagasan tersebut itu dikaji oleh penulis berdasarkan sudut pandangnya. Jadi untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara itu kan harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Misalnya pada bagian pendahuluan itu kan berisi argumentasi si peneliti, kenapa mengangkat permasalahan tersebut gitu kan, Bu. Kemudian ada di bagian rumusan masalah, itu kan biasanya berisikan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan kalau di landasan teori itu kan berisi pemaparan para ahli ataupun referensi dari buku yang bersangkutan. Dan ada juga dari hasil data yang direkomendasikan. Maksudnya itu kan untuk memperkuat hasil data yang dianalisis itu tadi, Bu. Seperti itu. Wah, keren sekali. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Zia. Untuk ini saya mau menambahkan terlebih dahulu yang pertanyaan dari Mas Rizaldi lalu ditanggapi oleh Mbak Hamidah, kemudian ditanggapi lagi sama Mbak Hisbiah dan dijawab oleh Mbak Zia. Saya akan memberikan tambahan, yaitu analisis, yaitu ketika analisis atau laporan teks percobaan ya, misalnya saya ambil contohnya itu jenisnya teks laporan percobaan. Di dalam teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses,
dalam memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbab bagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Misalnya tadi yang dicontohkan Mbak Hisbia, ada pendahuluan. Kenapa harus ada pendahuluan? Karena pendahuluan yang berisi mengenai kenapa si peneliti bisa mengangkat permasalahan tersebut. Kemudian di rumusan masalah, kita harus mengetahui apa yang dipermasalahkan. Nah, selanjutnya di dalam landasan teori berisikan pengetahuan atau referensi yang digunakan para pakar maupun sumber-sumber informasi yang ada di buku. Dan hasil data sebagai bukti bahwa laporan teks percobaan ini ada hasilnya, buktinya seperti ini. Jadi kita bisa membuktikan bahwa laporan atau teks percobaan yang kita lakukan memang benar-benar dilakukan sesuai prosedur. Jadi seperti itu. Dapat dipahami anak-anakku? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, paham. Sudah tidak ada yang kebingungan lagi mengenai teks eksposisi, isinya, kemudian jenis-jenis dan ciri-cirinya? Sudah tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, eksposisi bisa digunakan seorang untuk menyajikan sebuah gagasan. Yang kedua, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis atau bukti-bukti yang relevan. Yang ketiga, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang isinya mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat, dan jelas. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens. Sehingga setelah membaca teks, diharapkan pembaca akan dapat mengetahui secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Jangan lupa, struktur dari isi teks eksposisinya. Yang pertama adalah permasalahan, kedua argumentasi, yang ketiga adalah pengetahuan, dan selanjutnya adalah rekomendasi. Tidak ada yang tanyakan lagi ya? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, saya kira sudah cukup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa itu absen dulu ya, sama untuk pertemuan selanjutnya. Nanti saya akan share tentang latihan soal agar saya bisa mengetahui seberapa paham kalian mengetahui tentang isi dari teks eksposisi pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan akhir, guru memberikan latihan soal kepada siswa agar mengetahui seberapa paham mengenai materi eksposisi.